Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada sumber-sumber supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 105-466-5225 atau konfirmasi admin 081-9372-91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sulawesi Selatan yang insya Allah diberkahi Allah. Mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di muka buminya. Semoga waktu yang baik ini kita manfaatkan untuk mengabdi kepada Allah. Selawat kepada Rasul teladan bagi kita yang wajib mengikuti langkah-langkah Rasulullah. Di dunia ini hanya 2. Kalau bukan kita mengikuti langkah Rasul, pasti kita mengikuti langkah syaitan. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema pada hari ini adalah bagaimana mengelola isu sehingga kita tidak menjadi fitnah dan kita tidak difitnah dan menyebarkan fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika ada berita fasik yang datang kepadamu maka telitilah. Fatabayyanu. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini ayat ini turun ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang disuruh pergi menagih zakat. Mungkin karena sesuatu hal dia tidak berangkat dan mendapatkan berita bahwa dia akan diperangi oleh orang-orang yang ditagih tersebut. Namun pada sebenarnya tidak demikian. Justru yang ditagih ingin datang membayar zakat, menunggu kapan datang ini yang nagih. Akhirnya dia datang ke Madinah untuk membayar zakat. Disitulah turun ayat, kalau ada sesuatu berita maka telitilah. Pemirsa yang dirahmati Allah, oleh sebab itu, kalau kita sebagai orang yang beriman mendapatkan suatu berita yang buruk, jangan mudah dipercayai deh. Diteliti dengan baik, apakah betul berita tersebut. Misalnya sahabat kita, saudara kita, atau sekampung kita, saribatanta, salah surata, narekoming kelinga kisah di berita, aja langsung tambah tepe. Teliti yolo, tuh ngomong gue berita. Contoh misalnya, si A berbicara dengan saudara tentang keburukan saudara. Si A ingin meleceh-celek saudara. Jangan langsung dipercaya, diteliti dulu. Kenapa si A berkata buruk kepada saya? Itu pun juga, kalau dia betul-betul ada data berkata buruk, kita teliti lagi kenapa dia berkata buruk. Sedangkan si A ini tidak biasanya demikian. Kita harus belajar berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada manusia.
Mungkin dalam hati mengatakan, saudara saya ini mungkin dia hilap. Mungkin banyak masalah keluarga. Sehingga dia tidak sengaja dia melakukan hal-hal yang buruk, pembicaraan yang buruk. Bagus pun datanya, kita harus juga tidak boleh marah. Harus kita kelola. Mungkin suatu saat, 2 hari, 3 hari, sadarlah kembali orang yang berkata buruk ini. Bisa saja dia menghubungi kita. Bisa saja dia menelpon kita. Kalau berita tersebut sudah tersebar. Mohon maaf wahai saudaraku. Saya kemarin tidak sengaja berkata buruk. Saya ada masalah, ada sesuatu. Nah itulah pandangan alim ulama memberikan gambaran. Narekong ke berita, narekong makomemengi aja memacai. Kenapa? Aga sebana memacai makomemeng. Narekodena ko aja to memacai. Aga to sebana memacai dena ko. Maksudnya kalau ada berita, kalau memang betul itu, berita itu, tuduhan itu, kalau memang betul terjadi pada diri kita, tidak usah marah. Untuk apa kita marah kalau memang kita melakukan hal-hal demikian? Kalau tidak demikian, tidak usah juga marah. Untuk apa juga marah? Karena tidak demikian. Inilah ajaran yang paling indah, yaitu ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Pemirsa dirahmati Allah. Kalau ada keburukan seseorang, ada keburukan yang dilakukan oleh apakah publik, janganlah disebarkan. Saya suka menghimbau kepada teman-teman media. Kalau ada keburukan kepada seseorang, tidak usah terlalu diekspos. Kalau benar keburukan itu bisa menjadi gibah. Dan kalau salah, bisa menjadi fitnah. Bisa dibayangkan kalau keburukan seseorang tertanam kepada orang lain berkepanjangan. Bahkan bisa dari regenerasi tertanam keburukan. Rasulullah menjelaskan. Kalau kau melakukan keburukan kepada seseorang, maka pahalamu akan diambil kepada orang yang kau ceritakan keburukannya. Atau kau sebar keburukannya. Dan dosa orang-orang yang kau sebarkan akan kau mengambilnya. Sehingga ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat kemudian, si A datang meminta, menanyakan tentang amalannya. Amalan puasa, amalan sholat, amalan infak sedekahnya, amalan zakatnya. Dijawablah wahai si fulan, engkau dalam posisi bangkrut. Karena amalanmu habis kepada orang yang kau sudah sebarkan tentang keburukannya. Oleh sebab itu, bagaimana mengolah keburukan ini? Isu ini, janganlah. Orang beriman dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu, tutuplah keburukan saudaramu. Karena kapan kau sebarkan sama saya kau memakan bantainya. Kita dianjurkan untuk menutup. Tapi kalau kita tidak beriman, justru bangga menyebarkan keburukan saudaranya. Disambunglah, diceritalah, rame-rame. Misalnya 5 orang, ibu-ibu. Biasanya dalam suatu acara ya. Pernikahan. Kepada pengaman ini korbut tinggi. Kalau sudah duduk ibu-ibu. 10 menit, 15 menit atau 1 jam. Engkau 10 na cerita jangan tahu. Maksudnya kalau duduk 10 orang. 1 jam sudah 10 orang keburukannya diceritakan. Si A, si B begini. Ada dihamili, ada ini. Kenapa sih tidak terbiasa membicarakan kebaikan orang? Bagus kau datang ke orang kawin. Tapi jauh lebih bagus kau tidak datang hanya membuat dosa. Jemaah sekalian. Ya saya himbau kepada keluarga saya, sahabat saya. Di Sulawesi Selatan. Biasakan jangan suka berbicara keburukan. Seburuk-buruk manusia pasti ada kebaikannya. Sebaik-baik manusia pasti ada keburukannya. Tahanlah. Salah satu akhlak yang baik. Ketika siapa membicarakan kau, tahan. Stop. Ceritakanlah kebaikannya kalau memang tidak bisa. Karena belum tentu orang kau cerita keburukannya. Kau lebih baik daripada dirinya. Inilah cara. Untuk bagaimana cara menahan tentang fitnah.
Kenapa itu fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Kalau ada keburukan perampok misalnya. Perampok merampok satu kampung. Paling satu kampung itu habis hartanya. Tapi kalau keburukan orang diekspos. Fitnah diekspos tentang keburukan orang. Maka tergadalah semua keburukan-keburukan yang ada. Kalau satu orang melakukan keburukan dibunuh selesai. Tapi fitnah akan bersebaran di mana-mana. Oleh sebab itu. Rasulullah SAW mengajarkan kita. Di dalam salah satu bacaan salat. Setelah tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masih dajjal. Hati-hati tentang fitnah. Fitnah yang sangat berbahaya. Jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan selesai masalah. Tapi fitnah. Tidak mengenal saudara. Tidak mengenal orang tua. Tidak mengenal siapa. Akan terbantai sepanjang masa. Inilah bahayanya fitnah. Oleh sebab itu, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada manusia. Bagaimana caranya? Kita harus kuatkan zikir, kuatkan terus zikir kepada Allah. Karena kalau tidak, setan juga bisa masuk. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia masuk di hati dalam membisikkan. Gampang menaikkan tensi marah. Makanya salah satu cara kalau kita terjadi suatu berita emosional, cepat berwudu. Secara ilmiah, panas ketemu air akan dingin. Sholat 2 rakaat dan mohon kepada Allah. Ya Allah, kenapa terjadi suasana begini? Dan saya yakin suasana ini pasti membawa manfaat untuk diri saya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, oleh sebabnya itu, bahkan dalam ajaran Islam, isu-isu yang berkembang, wajib kita tutupi. Kenapa? Kalau kita suka menutupi aib saudara kita, aib keburukan kita, aib keburukan saudara kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita di hari kemudian. Bayangkan kalau kita disoting oleh malaikat. Mulai dari balik. Pernah nyolong kelapa, nyolong jambu, nyolong macam-macam. Ya, berbuat buruk. Tapi ketika di dunia kita suka menutup aib saudara kita. Maka sotingan itu tidak akan ditayangkan di hari kemudian. Karena kita belajar menutup aib saudara kita. Dan kalau aib saudara kita ditutup dan yang layak dikenal publik, orang itu sulit melupakan kita. Dan saya yakin dia juga pasti akan menutup aib kita manakala ada hal-hal yang perlu dipahami oleh publik. Oleh sebab itu, kalau kita juga suka membuka aib orang lain, pasti juga dia akan membuka aib kita. Kita menceritakan 3-4 poin keburukan orang. Pasti dia juga akan balas tentang keburukan kita. Tapi kalau kita juga menutup keburukan orang, yakin dia akan juga menutup keburukan kita. Demokrasi kita di Republik ini masih belajar, masih diuji. Saya masih melihat kampanye-kampanye pilkada. Hal-hal yang buruk dikumpul-kumpul. Bahkan sengaja diangkat. Ketika mendekati pilkada, supaya hilang pamornya, hilang suaranya. Ya Allah, hanya gara-gara jabatan kita harus berburuk sangka sesama saudara, sesama kampung. Begitu kecilnya nilai-nilai persaudaraan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita innamal mu'minuna ikhwah. Orang itu beriman itu adalah bersaudara. Wala tafarraqu, jangan kau berpecah hanya karena selembar roti. Jangan kau berpecah hanya karena jabatan. Wahai saudaraku, kalau memang kau terlalu beringinan menjabat, silakan duduk. Silakan, tidak apa-apa. Kami juga tidak akan hina kalau jadi rakyat. Itulah, mari kita sama-sama mengolah isu ini. Sehingga
tidak ada satu jarum pun yang bisa meretakkan persaudaraan kita. Begitu banyak pecah persaudaraan karena pilihan berbeda. Pecah keluarga karena sama-sama maju. Dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan ayat yang saya bacakan tadi ini memancing kepada kita untuk kembali merenung bersama. Karena fitnah ini akan bertebaran di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Kapan finishnya orang beriman berjuang di jalan Allah? Hatta la takuna fitnah. Sehingga tidak akan ada lagi fitnah di muka bumi ini. Wa yakuna ad-dinu lillah. Sehingga aturan yang tegak adalah aturan agama Allah. Fitnah ini wajib kita perangi. Terjadinya pertikaian antara suku, karena fitnah yang bertebaran. Mengolah fitnah, tepat mempercayai berita-berita buruk. Kita harus cross-check semua berita yang ada. Kita harus cross-check semua bertebaran-pertebaran berita buruk. Jangan sampai berita buruk ini yang bisa mengganggu persaudaraan. Kalau kita mengolah fitnah dengan bagus, isu dengan bagus, yakin provokator tidak akan bisa berkutik. Kenapa? Jualannya tidak akan laku. Karena masyarakat beriman, orang-orang beriman di daerah Sulawesi Selatan ini sudah matang tentang isu-isu yang buruk. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam mengolah fitnah ini. Mengolah isu ini. Isu ini kita harus redam. Kenapa? Karena manakala dia berkembang, dia akan menjadi pertikaian. Dan pertikaian awalnya dari mulut. Tapi pertikaian bisa berkepanjangan. Dan bisa mengorbankan darah. Dan bisa melenyapkan nyawa. Sedangkan nyawa dalam pandangan Islam itu mahal. Wajib kita membela nyawa seseorang. Karena membunuh orang satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Kita tentunya sangat mengharapkan tidak akan ada masalah yang terjadi pada diri kita dalam kehidupan ini. Tidak ada keributan, tidak ada fitnah, tidak ada kacau balau. Tapi inilah permainan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak. Dan memang sudah disinyalir oleh malaikat ketika manusia diciptakan. Kenapa engkau ya Allah ingin menciptakan manusia hanya membuat kerusakan? Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, saya lebih paham dan kau tidak memahami. Oleh sebab itu, kita kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih matang, lebih dewasa melihat situasi ini. Apapun yang terjadi. Kembali kepada Allah, potensi kita ribut, potensi bertikai, akhirnya kembali damai. Karena paham bahwa isu dan fitnah ini harus dikelola dengan profesional, dengan penuh kebijaksanaan. Setan tidak mampu menusuk dari bahan saja. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, kiri, itu datanya setan bisa semua arah. Tapi dari atas dan dari bawah sulit dipengaruhi setan. Apa itu dari atas? Kita memohon kepada Allah. Ke bawah kita sujud kepada Allah. Sehingga Allah akan berikan inspirasi tentang nilai-nilai kedamaian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat suasana fenomena terakhir. Anak murid membunuh gurunya. Orang tua membunuh anaknya. Anak membunuh orang tua. Belum lagi yang lain-lain. Mudah-mudahan firman Allah akan tersosialisasi di seluruh daerah. Para gubernur, para bupati, para camat. Coba sosialisasikan ayat-ayat ini. Kalau ayat-ayat ini berkembang diimani oleh masyarakat Sulawesi Selatan, tidak akan ada kriminal. Polisi mungkin tidak perlu terlalu jaga karena tiap hari tidak akan ada satu masalah. Kita bisa melihat media-media tiap hari ada masalah karena fitnah bertebaran di mana-mana. Oleh sebab itu, para pemirsa, dengan adanya dalil yang kami bacakan ini, mari kita kembali mengolah berita-berita yang ada. Berbaik sangka. Jangan terlalu panik. Jangan terlalu merasa direndahkan. Kalau ada yang merendahkan kita,
Pada hakikatnya bukan kita direndahkan. Mereka merendahkan dirinya ya, pemirsa sekalian. Tidak usah malu direndahkan. Ya. Kalau ada juga menghargai kita, sebenarnya bukan kita dihargai. Dia menghargai dirinya karena mempunyai akhlak yang tinggi. Kedatangan Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak. Liutammima makarimal akhlak. Nabi tidak pernah menggunakan tangannya ketika masa damai di Madinah dan Mekah. Tidak pernah menyentuh satupun manusia di dalam memberi hukum, kecuali dalam perang. Oleh sebab itu, kalau kita punya potensi berkuasa, jangan mudah menindas rakyat. Kalau kita memang punya posisi, apakah ketua dalam suatu organisasi, jangan mudah menyepelekan bawahan. Kalau kita sebagai bawahan yang baik, jangan juga membuat keburukan sehingga terjadi fitnahan. Mari kita sama-sama mengelola hidup damai berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kembali kepada tunduk kepada Allah, sopan santun antara kita, saling menghargai di antara kita, akhirnya kita meninggal dunia. Ribuan orang yang mengantar kita ke tempat kuburan. Bisa dibayangkan salah satu ciri orang dirahmati Allah, banyak yang mengantar ke kubur. Coba kita melakukan satu fitnahan, keburukan-keburukan, atau tentang konflik, politik konflik dalam istilah sekarang. Siapa? Tidak mungkin orang yang pernah disakiti hatinya akan mengantar kita ke kuburan. Bahkan terkesan kebencian. Bisa saja anak keturunan kita berdampak akan dimusuhi oleh orang lain. Karena ketika kita hidup, terlalu banyak juga mengusik kehidupan orang-orang lain. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fitnah ini sangat kejam. Bisa lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Karena dia akan melahirkan dendam sepanjang masa. Tapi dengan kedatangannya Islam rahmatan lil alamin, kita mendamaikan orang-orang yang bertikai. Dalam Islam diajarkan fasilhu baina akhawayhum, damaikanlah mereka. Jangan berpihak kalau orang bertikai. Kalau semua benar, semua benar. Kalau ada yang salah, semua salah. Kita ini adalah makhluk sosial, hamba Allah. Ketika kita bisa mendamaikan orang bertikai, maka disitulah kepemimpinan yang diharapkan sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Mari para pemirsa, kita sama-sama doa. Salah satu doa agar kita tidak diserang fitnah, yaitu doa setelah kita baca tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Salah satu juga doa agar kita tidak dibicarakan keburukan oleh orang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak usah takut dengan fitnah. Tapi yang penting kita harus mengolah fitnah itu agar jangan kita termasuk penyebar fitnah. Mudah-mudahan kita bagian yang meredam fitnah, sehingga kita meredam fitnah berarti kita telah secara tidak langsung telah melawan setan dan iblis untuk melahirkan pertikaian antara sesama manusia. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Fa iza asamta fatawakkal 'ala Allah. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.